Halo guys, kembali bersama saya Petrus. Di video kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan HSCPX dengan HSCP+. Buat teman-teman yang belum tahu HSCPX itu apa, bisa lihat video sebelumnya, dan buat teman-teman yang belum tahu HSCP+ itu apa, juga bisa lihat di video sebelumnya. Jadi video kali ini akan fokus mengenai perbedaannya ya. Kita nggak mau ngebahas tentang apa itu produknya, tapi kita mau ngebahas tentang perbedaannya. Intinya adalah produk HSCP Plus ini adalah produk asuransi kesehatan yang sesuai tagihan yang terbaru, lebih baru dari HSCPX. Ibarat versi iPhone, ini adalah iPhone 12, ini adalah iPhone 13. Apakah lebih bagus? Ada plus minusnya. Jadi sebaiknya kita tonton video ini secara detail, jangan ada yang di skip supaya kita bisa tahu perbedaan yang mendasarnya. Di sini saya coba bikin sama-sama usia 30 tahun Smart People. Ingat ya, di sini HSCPX, di sini HSCP Plus, dan saya sudah bedain di sini warnanya ungu, di sini warnanya abu-abu. Sama-sama usianya sama 30 tahun dan pria. Lalu di sini teman-teman bisa perhatikan preminya berbeda. Kenapa? Karena di sini HSCPX ini cenderung lebih tinggi preminya dibanding HSCP Plus, lebih cenderung lebih murah sedikit aja, beda tipis. Lalu kita akan bahas mengenai biaya asuransinya. Jadi teman-teman, asuransi itu biaya ya. Kita tukar biaya kecil dengan proteksi besar. Untuk asuransi jiwa sama, yang membedakan adalah asuransi rawat inapnya. Di sini saya membandingkannya adalah produknya plan klasik dengan plan klasik plus. Di sini teman-teman bisa melihat perbedaannya kurang lebih 40 ribuan. Nah, di sini saya tambahin booster tahunan. Kalau ditambah 340 tambah 18 kan 358, masih lebih murah dibanding 386 per bulan ya. Jadi teman-teman bisa melihat dari sisi biaya ini udah di-press ya, dipangkas supaya lebih murah sedikit aja. Tapi ya lumayan lah, tapi apakah manfaatnya sama? Nanti kita bahas. Jadi dari sisi biaya kita bisa melihat HSCP Plus unggul, lebih murah sedikit. Sekarang kita masuk ke sisi fitur. Saya nggak mau bahas tentang investasinya ya. Investasi karena fluktuatif, jadi saya skip aja. Kita akan bahas mengenai manfaat. Nah, seperti teman-teman bisa lihat, di sini manfaatnya plan klasik, di sini klasik plus, ribuan rupiah. Ini mana yang lebih besar, kamar satu tempat tidur, kamar mandi dalam, ini sama ya. Di sini juga yang membedakan ini harganya. Batas harganya 1,2, di sini 1,3. Tapi untuk sekedar teman-teman ketahui, batas harga kamar ini bukan berarti kalau harga satu tempat tidur yang murah itu di atas 1,2 kita nggak bisa. Jadi ini mana yang lebih besar, satu tempat tidur atau batas harga kamar. Paham ya teman-teman ya? Sebagai penjelasan singkatnya, misalnya di rumah sakit A, harga satu tempat tidur kamar mandi dalam itu harga terendahnya adalah 1,5. Apakah diganti sesuai tagihan? Jawabannya adalah ya, diganti sesuai tagihan. Semoga menjelaskan. Lalu perbedaan kedua, ini yang pertama ya, tadi yang saya bilang ya. Lalu yang kedua adalah di sini kita lihat Indonesia, di sini kita lihat juga Indonesia. Tapi di HSCP Plus ini ada prorata, faktor prorata. Asia, Singapura, seluruh dunia. Tapi seluruh dunia ini tidak ditanggung. Asia ditanggung tapi berdasarkan prorata. Di sini tidak ditulis, artinya tidak di-cover untuk Asia kecuali Indonesianya saja. Jadi Indonesia doang nih yang di HSCPX nih. Di sini ditanggung dengan sistem prorata. Ini perbedaan keduanya. Lalu pertama kita akan melihat dari kiri ke kanan ya teman-teman ya. HSCPX dulu, baru saya lihat di HSCP Plus-nya. Satu persatu kita akan bahas. Ini saya kesampingin dikit biar lebih ini. Nah, saya geser dikit ya, sorry ya, sebentar.
Kamar dan akomodasi tidak ada batas ini. Jadi kamar sama ICU ini sama ya. Ini sama. Tidak ada batasan dan sesuai tagihan, ini sama. Kunjungan dokter. Ini dokter dan spesialis ini dibatasin 2 kunjungan per hari dan ini 2 kunjungan per tipe spesialis. Di sini kunjungan dokter tidak ditulis batas kunjungannya, jadi tidak dibatasi. Sesuai tagihannya sama, cuman bedanya di sini dibatasin 2 kunjungan per hari, di sini tidak dibatasi. Jadi ini perbedaan berikutnya. Dan di sini dokter spesialis, di sini tidak ditulis spesialisnya. Artinya sudah termasuk di kunjungan dokter. Lalu pembedahan, ini juga sama, tidak ada perbedaannya. Prostesis dan implan sama juga, tidak ada perbedaan. Lalu biaya lain-lain per perawatan. Nah, kalau di sini ditulis per perawatan, di sini tidak ditulis per perawatan. Di situ perbedaannya lagi ya. Ambulans. Nah, di sini teman-teman bisa melihat komposisinya dirubah sedikit. Ambulansnya dia di atas, tapi kalau yang di sini agak di bawah. Tapi pertanggungannya manfaatnya sama persis. Pendamping. Pendamping di sini di atas, di sini di bawah juga. Maksimum 180 hari per tahun, maksimum per hari 150.000. Pendamping di sini nggak pakai maksimuman, hanya ditulis per hari 650.000 per hari. Jadi secara biaya pendamping di sini lebih lega. Di sini masih ada pembatasan dan nominalnya lebih kecil. Santunan harian, ini maksimum 60 hari per tahun. Di sini enggak ditulis maksimum 60 hari per tahun. Di sini maksimum per hari 150.000, di sini maksimumnya 90 hari per tahun polis, 650.000. Jadi dari nominalnya ini lebih besar dan dari batasnya ini dia per hari di sini dibatasin 60 hari per tahun. Kalau ini 90 hari per tahun polis. Lanjut ke manfaat rawat jalan. Kita lihat di sini sebelum dan sesudah rawat inap. Kita cari juga di sini sebelum dan sesudah rawat inap. Nah, ini ya. 60 hari sebelum, 60 hari sebelum, 90 hari sesudah, 90 hari sesudah juga. Jadi sama ya. Tidak ada perbedaan. Lalu fisioterapi rawat jalan. Di sini 30 hari sebelum, 90 hari setelah. Maksimum 90 hari. Nah, di sini 60 hari sebelum. Jadi bedanya di sini ya. Ini 60, ini 30. Lebih panjang yang di HSCP Plus. 90 hari setelahnya sama. Tapi di sini ada lagi perbedaan maksimum 90 hari per tahun polis. Di sini tidak ada embel-embel maksimum 90 hari per tahun polis. Jadi ini perbedaan lagi nih kita ketemu nih. Perawatan bedah sehari. Di sini ada juga perawatan bedah sehari. Jadi di sini udah dimasukin di sini. Ini poinnya digabung dengan pembedahan yang ini ya. Diperingkas sama-sama sesuai tagihan. Perawat pribadi di rumah. Kalau kita perhatikan di tabel manfaat HSCP Plus ini tidak ada kata-kata perawat pribadi di rumah. Nah, ini saya udah cek sebelumnya, tidak ada perawat pribadi di rumah. Tapi ada namanya alternatif inpatient care. Di sini tidak ada, nanti kita bahas ya. Perawat pribadi di rumah di sini maksimum 180 hari per jiwa sesuai tagihan. Kalau di sini alternatif inpatient care-nya ini 100 juta per tahun polis. Lanjut lagi ke kanker, ke perawatan penyakit kritis, kanker dan pemeriksaan diagnosis. Di sini pemeriksaan diagnosisnya ini tidak ada kata-katanya ya. Jadi di sini hanya perawatan kanker, tapi pemeriksaan diagnosis ini diganti dengan termasuk pemeriksaan remisi kanker dan tes lab. Dan di sini tidak ada embel-embel apa-apa,
HSCP Plus ada perawatan remisi kanker maksimal 5 tahun dari perawatan aktif sesuai tagihan. Nah, buat teman-teman pasti bingung nih, Pak Petrus ini maksudnya apa? Kok ada maksimal 5 tahun dari perawatan aktif? Perawatan remisi kanker ini apa? Ini saya bantu jelaskan sedikit. Remisi kanker ini apa sih maksudnya? Remisi kanker selama 5 tahun itu artinya adalah biaya screening untuk mengetahui apakah sel kanker seorang cancer survival kembali aktif atau tidak itu ditanggung selama 5 tahun. Jadi, biaya screening kankernya lah yang di-cover selama 5 tahun setelah seseorang dinyatakan kanker. Sementara perawatan kankernya itu tetap di-cover terus sesuai tagihan. Biaya perawatan kankernya itu enggak dibatasi sampai 5 tahun, melainkan seterusnya. Semoga teman-teman paham ya. Kalau nggak paham, teman-teman boleh dibaca ulang ya. Kita lanjut ke poin berikutnya. Perawatan dialisa. Di sini dialisa, di sini dialisis. Intinya sih sama ya. Lalu biaya transplantasi, di sini nggak ada kata-kata organ, di sini ada kata-kata organ, hanya diperjelas saja. Lalu di sini donor, nominalnya sama ya sesuai tagihan. Rehabilitasi stroke. Kalau kita lihat di sini manfaat penyakit kritis tidak ditulis rehabilitasi stroke. Di sini ada penjelasannya fisioterapi, terapi wicara, terapi okupasi. Di sini juga tidak ada kata-katanya. Kenapa? Karena sudah termasuk di sini. Mana tuh? Fisioterapi. Nah, ini dia. Fisioterapi rawat jalan. Jadi karena sudah dianggap sama, maka tidak ditulis ulang. Jadi fisioterapi ini sudah termasuk di rehabilitasi stroke ya. Lalu ada terapi wicara, terapi okupasi, itu sebenarnya adalah dimasuk di rehabilitasi lanjutan ini teman-teman. Nah, dia di breakdown-nya di sini. Nah, kalau mau lihat perbedaannya, ini kan per jiwa maksimalnya 180 hari dan dibatasi 1 kunjungan per hari. Tapi kalau di sini itu per tahun polis. Dibatasinya 90 hari. Kalau di sini 180 hari tapi per jiwa. Di sini per tahun polis. Dan di sini tidak ditulis 1 kunjungan per harinya, tapi ditulisnya sesudah manfaat perawatan fisioterapi rawat jalan berakhir. Dan di sini ada batasnya 15 juta, di sini 300 juta. Santunan penyakit kritis katastrofik. Katastrofik ini udah akut ya teman-teman ya. Lamsam ini secara langsung, secara total. Dan ini manfaat per jiwa tidak tersedia karena hanya tersedia untuk esensial ke atas. Plan esensial ke atas. Di sini pun tidak ada manfaat santunan penyakit kritis katastrofik ya. Jadi plan klasik atau klasik plus tidak ada. Lalu manfaat tambahan pengobatan tradisional Cina di sini lebih luas karena tidak dibatasi ke hanya terbatas ini saja. Lalu detailnya 90 hari setelah dan maksimum 90 hari per tahun. Di sini per tahun polis selama rawat inap maksimal 90 hari sesudah. Kalau di sini kata-katanya aja yang berbeda ya. Ini per tahun polis, di sini maksimum 90 hari per tahun. Untuk detailnya sama persis. Peralatan medis tahan lama. Di sini di HSCPX 50 juta. Kalau saya sebutnya di sini di sana, teman-teman bisa melihat kursor yang saya tunjuk aja ya. Lalu untuk tadi peralatan medis tahan lama di sini ini ya 15 juta dan ini ada maksimal 90 hari. Jadi lebih dibatasi. Kalau di sini lebih lega. 50 juta ya jelas lebih lega dan tidak ada tulisan maksimal 90 hari sesudah rawat inapnya. Kalau di sini ada ya. Lalu anggota tubuh artifisial 500 juta. Anggota tubuh artifisial HSCP Plus didiskon 50% jadi 250 juta maksudnya ya. Lalu ada embel-embel pembatasannya juga. Kalau di sini tidak ada. Jadi di sini lebih diperketat, lebih diperketat ya.
Teman-teman bisa melihat ketentuannya 90 hari sesudah rawat inap. Lalu perawatan HIV 25 juta. HSCP plus. Nah, ini kadang saya agak ini ya, karena harus naik atas bawah jadi agak beda nih. Yang di sini dimasukin di manfaat perawatan manfaat tambahan, di sini di penyakit kritis. Jadi ya ini revisi dari mereka aja sebenarnya. HIV per tahun 15 juta, di sini per jiwa 25 juta. Gitu. Ini perbedaannya ya. Lalu paliatif. Di sini per jiwa, di sini per tahun polis. Nominalnya sama. Paliatif itu artinya kondisi seperti sayur ya, jadi tidak bisa bergerak lagi, ya seperti sayur lah, teman-teman bisa googling sendiri. Lalu expert medical dan medical assistant ini sama, dua-duanya tersedia. Perawatan darurat, ini rawat inap, ini kita lihat poin-poinnya, ini sama juga ya, ini sama, ambulan tadi juga sama. Karena kecelakaan ini sama persis. Tapi bedanya di sini ditulis maksimum per tahun polis, di sini tidak ada kata-kata maksimum per tahun polisnya, itu saja bedanya. Santunan kematian 25 juta, di sini sama 25 juta. Batas manfaat tahunan 2 miliar versus 5 miliar. Tapi bedanya HSCPX ini sudah include booster. Secara default akan otomatis sudah punya booster. Booster ini apa Pak Petrus? Booster ini adalah batas manfaat tahunan tambahan. Kalau batas manfaat tahunannya sudah habis. Jadi kalau misalnya nih biaya berobatnya 5 miliar. Atau kita contohlah 7 miliar. Biaya berobatnya 7 miliar. Berarti pakai limit tahunan 2 miliar ditambah limit boosternya 5 miliar. Tapi limit booster ini per jiwa. Artinya tahun depan pun kalau sudah terpakai itu akan tetap sisanya aja. Jadi kalau sudah terpakai 5 miliar dan sisanya adalah 3 miliar, maka tahun berikutnya di sini tetap angkanya 3 miliar. Berarti total tahun depan limitnya 2 plus 3, 5 miliar. Nah, di sini boosternya itu terpisah, kita harus beli tambahan. Tapi murah teman-teman, seperti yang sudah saya kasih unjuk di sini. Ini murah sekali, bahkan sudah ditambah pun masih lebih murah dari yang HSCPX. Limit tahunannya 5 miliar, limit tambahannya 5 miliar, totalnya sama, sebenarnya 10 miliar. Tapi cara penggunaannya dan ketentuannya pun berbeda. Kenapa? Karena kalau kasusnya sama, kita butuh biaya berobat 7 miliar, di sini terpakai 5, di sini terpakai 2. Sisanya berapa? 3 dong. Tahun berikutnya ini akan renew, ini akan terisi kembali. Itu bedanya teman-teman. Karena ini batas manfaat ini akan diisi kembali begitu tahun polis mengulang. Jadi di sini tahun berikutnya 10 miliar, di sini tahun berikutnya 5 miliar. Nah, itu penjelasannya kalau kita butuh limit yang mau besar dan bisa berulang, ini yang pilihan yang cocok. Tapi kalau dirasa 10 miliar pun sudah lebih dari cukup, ini juga sebenarnya sudah oke. Nah, itu kan dari kiri ke kanan. Sekarang kita dari kanan ke kiri. Kita lihat ada gak sih manfaat yang belum saya sebut. HSCP Plus kita bandingkan dengan HSCPX. Kamar tadi sudah, ICU sudah, bedah sama bedah sehari sudah, prostesis implan sudah, kunjungan dokter sudah, biaya lain-lain rawat inap sudah, sebelum sesudah rawat inap sudah, fisioterapi rawat jalan tadi juga sudah. Alternatif inpatient care, nah ini yang tadi saya janji untuk saya bantu jelaskan. Penjelasannya mari kita lihat. Di sini saya menulis artikel di satuyangterpenting.wordpress.com mengenai alternatif inpatient care. Jadi ini adalah manfaat yang hanya berlaku untuk klaim dan perawatan yang hanya terjadi di Indonesia.
akan dibayarkan jika terjadi, ini ketentuannya harap diperhatikan. Pertama adalah darurat nasional. Kedua, rumah sakitnya itu penuh, udah nggak cukup lagi dan dianjurkan untuk melakukan perawatan di rumah. Dan itu direkomendasikan secara tertulis oleh rumah sakit, baru bisa. Jadi harus ada rekomendasi tertulis dan itu dilakukan otorisasi dengan persetujuan dari Allianz. Manfaatnya apa aja di sini, detailnya saya tidak akan bahas lebih lanjut karena sudah tertulis ya. Intinya seperti itu. Lalu rehabilitasi lanjutan, ini juga tadi saya udah bahas mengenai yang ini. Rehabilitasi stroke ya di sini ya. Jadi ini termasuk dari setelah fisioterapi. Lalu pengobatan tradisional ini juga sudah dibahas. Ini yang baru teman-teman, konsultasi psikiater rawat jalan. Di sini ada, di sini tidak ada. Per tahun polis ini 90 hari sesudah rawat inap. 15 juta lumayan. Pendamping santunan sudah dibahas. Lanjut. Dialisis sudah, transplantasi donor juga sudah. Perawatan kanker remisi tadi juga sudah. HIV AIDS. Nah, di sini kalau HIV AIDS dia ada tulisan garis miring AIDS, di sini hanya HIV. Itu perbedaannya. Di sini per tahun, di sini per jiwa. Paliatif sudah, ini perawatan darurat pun sudah, medis tahan lama sudah. Nah, untuk manfaat seperti itu, kita akan masuk ke bagian keterangan dan pengecualian. Keterangannya sama persis, teman-teman. Nah, pengecualian inilah yang sedikit berbeda ya. Jadi ada poin-poin yang kurang lebihnya kita harus perhatikan. Mulai dari nomor 1, perawatan. Nah, kalau di sini kata-katanya perawatan, sebelum di sini perawatan dan atau pengobatan. Jadi ada tambahan dan atau pengobatan. Ya, jadi ini ada tambahan aja dan atau pengobatan sebelum. Kalau ini hanya perawatan gitu. Ini untuk melengkapi artinya ya. Lalu di sini nomor 2. Semua perawatan dan atau ini saya sudah baca. Kita cari kata-kata termasuk komplikasinya. Lalu di sini kalau di HSCP Plus sudah titik nih, tapi di sini masih ada tambahan. Diberlakukan selama 24 bulan sejak tanggal polis mulai berlaku. Atau sejak tanggal pemulihan polis, mana yang paling akhir pengecualian ini berlaku seumur hidup untuk infeksi HIV atau AIDS. Nah, untuk kita yang punya pre-existing condition, ini dikecualikan selamanya jika di produk HSCP Plus. Tapi kalau di HSCPX itu diberlakukan pengecualiannya selama 2 tahun. Tapi teman-teman harus perhatikan bahwa keputusan akhir itu adalah di pihak underwriting alias di pihak penyeleksi, yaitu perusahaan asuransi. Jadi ini akan batal saat pihak underwriting memutuskan hal yang berbeda. Jadi intinya adalah kita harus melihat keputusan akhir dari pihak underwriting. Paham ya teman-teman ya, semoga bahasa saya mudah dimengerti. Lalu kita melihat tentang masa tunggu. Masa tunggu itu kita lihat poinnya aja, di sini berbeda, di sini ABC, di sini AB. Penyakit khusus itu 30 hari. Kalau di sini penyakit khusus dia ada dan HIV AIDS, di sini tidak ada. Sama-sama 30 hari. Ada embel-embel HIV AIDS. Nah, di sini HIV AIDS-nya mungkin digabung di nomor 4 ya. Karena di sini tidak ada kata-kata HIV AIDS. Jadi hanya dipindahkan saja. Tapi bedanya HIV AIDS di nomor 4 itu 12 bulan gitu. Jadi ini perbedaannya. Lalu nomor poin B, perawatan kanker itu 90 hari. Nah, ini dipindah di poin C. Jadi bukan dipindah ya, maksudnya ya ini disederhanakan.
Jadi yang di sini ada poin B, di sini poin B-nya diganti oleh perawatan kanker. Oh, bahkan di sini ada tambahan penyakit kritis katastropik, tapi di HSCP Plus ini dihapuskan kata-kata penyakit kritis katastropiknya. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi ini HIV-nya ini itu dipindah ke nomor 4 ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 4, yaitu penyakit khusus. Ini yang penting banget teman-teman. Di HSCPX ini apa saja sih penyakitnya, dan di HSCP Plus ini apa saja sih penyakitnya. Dan kalau kita perhatikan, ini jujur sih saya sebelumnya sudah bikin video, tapi sayangnya suara saya nggak kerekam. Jadi sedikit banyak saya sudah baca dan sudah pelajarin. Jadi saya akan langsung aja kasih tahu perbedaannya ya teman-teman ya, daripada saya harus bacain satu persatu. Atau kalian kalau misalnya mau di screenshot dulu lalu kalian mau baca satu persatu pun tidak masalah. Perbedaannya adalah di sini kita lihat di nomor L. Intervertebral, sorry saya bacanya bingung nih, intervertebral disc prolapse. Lalu kita lihat di HSCP Plus ini, intervertebral ini digabung dengan K, hernia. Itu teman-teman. Jadi di merger. Jadi satu poin aja. Di sini ada hematologi, tapi di sini ada tambahan autoimun. Jadi dilengkapi. Lalu di sini reproduksinya sama. Lalu di sini ada tambahan HSCP Plus, ada tambahan tukak lambung, ulcus pepticum. Nah, apa itu tukak lambung? Silakan teman-teman googling saja. Karena di sini saya cuma mau kasih lihat perbedaannya ya. Intinya ini berhubungan dengan lambung pastinya. Lanjut ke nomor 5. Nomor 5 mental dan sebagainya, ini sama-sama aja ya. Saya juga belum ketemu perbedaan mendasarnya seperti apa. Ini sama ya. Lalu nomor 6, kehamilan dan selama pasca komplikasi kehamilan. Ini juga saya nggak ketemu perbedaannya. Kalau teman-teman ada ketemu perbedaannya, boleh ya bantu saya ya. Komen di bawah, karena saya juga manusia biasa yang punya keterbatasan. Lalu nomor 7. Nomor 7 sepertinya sama juga. Nomor 8 juga sama. Nomor 9 juga sama, 10 juga sama, 11 ini juga sama, 12 vitamin. Nah ini teman-teman, tadi saya sudah cek juga, ini vitamin ini, vitamin ini kita lihat di HSCP Plus. Ternyata vitamin tanpa rekomendasi dokter ini tidak dicatat di HSCP Plus. Artinya dihapuskan nih vitamin tanpa rekomendasi dokter dan tanpa indikasi medis. Coba deh teman-teman perhatikan, ada gak? Kalau ada boleh ya bantu saya ya. Lalu zat makanan pelengkap food supplement ini juga tidak ada di HSCP Plus. Lalu imunisasi vaksinasi ini ada di nomor 12. Jadi ini 12 dan 13 ini dipangkas di HSCP Plus, imunisasi di nomor 12. Lalu ini sunat dan ini juga sama. Perawatan medis ini juga sama. KB juga sama. Perawatan akibat perang juga sama, kejahatan dan sebagainya juga sama.
17, ini di sini 19, ini tadi sempat saya banding-bandingkan, ternyata ada sedikit yang berbeda. Karena di sini kata-katanya tertanggung melakukan dan atau berpartisipasi, tapi di sini tertanggung berpartisipasi. Jadi ada tambahan melakukan dan ataunya ya di sininya. Dan ada juga ininya, dalam kurungnya ini adalah tambahannya juga yang baru ditambahkan. Imbalan ya. Lalu yang saya ketemu berbedanya juga itu adalah di sini bela diri. Di sini tidak ada kata-kata bela diri. Kalau yang lainnya sepertinya sama ya. Penerbangan juga sama, rawat jalan akibat bukan kecelakaan juga sama. Lalu di sini perawatan pengobatan kecelakaan gigi palsu juga sama. Lalu di sini perawatan dan atau pengobatan pemerintah pihak lain juga sama. Dan di sini nomor 24-nya tidak ada di HSCP Plus. Jadi ada beberapa poin yang dihapus, seperti teman-teman lihat di sini hanya 21 poin, di HSCPX itu 24 poin. Jadi ada 3 poin yang dihapus. Yang tadi ya, yang ini ya, 12 dan 13 dan 24. Nah, kalau untuk detail lainnya itu selebihnya sama, karena ini adalah asuransi tambahan dari produk asuransi jiwa. Biaya administrasi juga sama aja karena dia produk yang sama, maksudnya produk tambahan. Dan ketentuan-ketentuan lainnya pun sama. Perbedaannya hanya yang tadi yang saya jelaskan. Intinya dua produk ini adalah dua produk unggulan dari Allianz yang sama-sama punya keunggulan masing-masing dan juga punya kelemahan, mungkin kekurangan ya, mungkin gak terlalu signifikan. Silakan teman-teman nilai mana yang lebih cocok untuk kalian. Dan sekedar informasi lagi, yang saya bandingkan adalah ini plan klasik dan ini adalah plan klasik plus. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Like jika suka dan share, bagikan kepada teman-teman lainnya jika bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya. Saya Petrus Jakub, Tuhan memberkati.